Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Nah, jadi ini tidak pakai opening ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat seladanya, mantap ya. Oke, ini video review saya kembali pamer selada. Ini jenisnya RZ Batavia. Jadi dulu saya beli dengan harga 300.000 per 1000 pil ya. Jadi kemasannya tuh pil, dibungkus dengan pil, dan seperti ini hasilnya. Wow, cukup memuaskan bagi saya. Kalau untuk yang senior mah jangan ditanya ya. Kalau bagi saya ini sudah cukup memuaskan hasilnya, dari bentuknya, cabangnya, batangnya, warnanya dapat semua. Rasanya pun tidak pahit, bagus. Karena ini masih usia muda, jadi rasanya tuh pas banget buat lalapan. Ini saya baru pertama kali nanam selada RZ Batavia. Ternyata hasilnya cukup bagus, walaupun nutrisi itu sering banget terjadi percampuran antara air hujan dengan nutrisi ya, karena hujan malam dan tidak sempat dimatikan. Tapi alhamdulillah hasilnya bagus. Saya sangat puas menggunakan bibit ini. Ini bukan promosi atau nanti kita promosi lagi. Jelas ini bibit bagus, jadi apa yang mereka bilang kalau tanam selada itu menggunakan bibit yang bagus mas, nanti hasilnya akan bagus. Nah ini hasilnya luar biasa, mantap kalau saya bilang. Dia nanti ada perbandingan ya, ada selada lokal dan selada yang RZ. Nanti kalian bisa bandingkan seberapa beda dia. Nah ini yang lokal. Ini selada lokal merek Tafung kalau nggak salah ya. Dia cukup panjang, tinggi, meninggi. Dan untuk RZ itu dominan dia ke bawah. Nah ini yang lokal, dia tetap meninggi. Nah, kalau kita lihat yang RZ itu dia cenderung melebar. Sangat mantap kalau saya bilang. Jadi untuk kawan-kawan yang masih menggunakan bukan menjatuhkan merek lain ya, saya pun masih menggunakan merek lokal. Ini bukan promosi atau apa ya, yang jelas untuk belajar, apalagi selada ya. Kalau Caixin atau Pak Coy itu menurut saya mudah untuk dijinakkan, kecuali selada. Kalau selada saya sudah beberapa kali, kalian juga bisa lihat sendiri di channel saya ini. Untuk selada itu memang agak sedikit berbeda perawatannya, dan lagi susah kalau tidak memakai plastik UV ya, terutama pengaturan cahaya sinar matahari ya. Kalau mendung dia kurang, kalau terlalu panas dia juga kurang bagus untuk selada. Jadi selada tuh harus suhu tertentu dia bisa berkembang dengan baik. Jadi saran saya untuk yang baru menanam selada itu menggunakan bibit yang seperti yang saya sebutkan tadi. Hasilnya akan seperti ini. Itu bukan jaminan, tapi ini saya jujur saya rawat apa adanya, ala kadarnya, tidak seinten yang seperti kalian kira lah. Jadi ini benar-benar ya ala kadarnya. Jadi pupuk ya seperti yang saya jadwalkan kemarin, seperti saya menanam sawit atau jenisnya lah, tapi hasilnya beda jauh. Jadi kalian juga bisa lihat tadi selada lokal dan selada yang RZ ini perbedaannya sangat jauh ya, karena memang dari harga bibitnya pun memang selisih jauh. Jadi ya kualitas panen pun berbeda. Ini plastik itu sudah robek semua. Ini cukup tahan sekitar setengah tahun ya. Jadi dari pemasangan plastik dan sampai sekarang itu sudah mencapai usia setengah tahun baru dia robek. Jadi kalau udah bangunan seperti ini sayang banget kalau plastiknya bukan plastik UV, karena kemarin terkendala ongkos kirim, jadi kami tidak menggunakan plastik UV tapi plastik biasa. Jadi itu plastik biasa ya kawan-kawan ya, sudah ada di review saya sebelumnya. Untuk instalasi yang ada di kecamatan ini menggunakan plastik biasa.
Jadi bagaimana menurut kawan-kawan untuk hasil yang selada ya kali ini? Saya rasa cukup memuaskan ya. Untuk pemberian nutrisi tetap saya jadwalkan 4 kali. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi untuk nutrisi tetap saya gunakan 400, 600, 700 sampai 800. Saya tidak berani main sampai 900 sampai 1700 ya. Tidak seperti sawi karena memang selada ini rentan banget, kalau nutrisinya terlalu tinggi dia bakal terbakar di ujung daunnya ya, di hitam-hitam itu sepertinya. Dan kalau ini memang tidak ada seperti sama sekali untuk yang tibun dari yang lokal ataupun yang RZ sendiri. Cuma yang lokal ada yang sedikit kutilang itu yang di tengah. Kalau untuk yang RZ itu rata semua bagus. Menurut saya ini adalah sempurna sempurna bagi saya. Kalau bagi yang lokal bagi yang udah senior ya jangan ditanya ya. Jadi ini saya bawa sampel untuk selada RZ ini seperti ini hasilnya. Saya tunjukkan ke orang, salah satu pembeli lah, untuk diteruskan bagaimana nanti mereka bisa menilai, dengan harapan bisa ambil harga lebih tinggi. Jadi akan saya gunakan pasarkan di pasar tradisional dan penjual roti kebab ya, karena memang yang membutuhkan besar itu roti kebab. Kalau di pasar tradisional apa enggak rugi mas untuk harga 1000 per batang? Sebenarnya rugi kalau cuma 1000, tapi alhamdulillah kemarin saya naikkan harganya karena memang sisi lain juga ini lagi sepi-sepinya sayur. Pengepul itu mau menerima per batangnya 1500 karena memang agak besar ya, jadi dia daunnya lebih banyak karena selada ini yang dimakan daunnya. Jadi kalau daunnya banyak ya mungkin mereka berpikir ulang untuk memberi 1500. Untuk kebab juga mereka tidak menolak ya, jadi langsung diambil karena memang hasilnya bagus, rasanya juga tidak pahit, langsung cocok. Jadi begitu kawan-kawan untuk pemasaran sayur di perdesaan itu harus pandai-pandai kita ya, karena memang masih banyak pertanyaan seputar pemasaran di pedesaan tuh bagaimana gitu. Jadi kita harus merintis dari awal kalau masalah pasar, karena kita bersaing di pasar tradisional, jadi kita tidak bisa mengunggulkan kita di pertanian hidroponik atau konvensional. Jadi mereka tuh tidak mau tahu itu, yang mereka tahu adalah sayur harganya dipukul sama rata, kecuali kita sudah mendapatkan langganan seperti di, kalau saya kebab ya, kalau untuk pasar swalayan gede gitu belum dapat, jadi masih sementara ini masih di pasar tradisional. Terus semangatlah untuk para petani hidroponik muda, terutama yang ada di pedesaan lah ya. Jadi tetap semangat, tetap menanam terus, suatu saat pasti ada hasil yang maksimal dari sayur kita. Oke, cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.